Selamat siang Ready People, apa kabar semua? Masih sehat-sehat kan? Udah pada makan pastinya kan? Sekarang udah di Bali jam 3, di WIB udah jam 2 nih. Oke, kita lanjut untuk sesi berikutnya. Saya akan ada tamu istimewa, sangat spesial. Dia adalah seorang profesional dalam bidang perhotelan. Karirnya sudah malang melintang kemana-mana. Beliau adalah salah satu GM senior di Indonesia dan sangat disegani, yang memiliki ilmu pengetahuan mengenai industri perhotelan dan pariwisata yang begitu besar. Ya, namanya Bapak Rio Wisaksono. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai topik yang sangat-sangat menarik, yang saya yakin teman-teman semua, khususnya yang di industri perhotelan, pengen tahu nih ke depan akan seperti apa. Oke, langsung aja kita sambut Bapak Rio Wisaksono. Kebetulan beliau lagi di Jakarta. Bro, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mustinya Pak Rio ini ada di sini kemarin. Ya mustinya datang, mustinya kita bisa bersama-sama. Tetapi karena ada satu hal permasalahan sehingga Pak Rio nggak bisa hadir. Tapi tetap kita bisa berjumpa dalam Zoom. Bro, bisa dengar? Ya. Bisa dengar ya? Oke. Gimana? So far oke ya? Lumayan. Okay. Jakarta oke? Ya, masih sedang-sedang aja, jalanan agak sepi sekarang. Jalanan agak sepi. Oke, kantong sepi nggak? Biasanya setengah ngikutin. Ya mau nggak mau lah ya, dengan kondisi kayak begini kita harus bisa bertahan lah ya. Iya. Bro, kita langsung aja nih, ya karena topik kita ini sangat menarik. Dan banyak orang yang nunggu-nunggu nih, ya terutama adik-adik kita yang baru akan lulus kuliah di industri perhotelan, ya mereka belajar segala macam. Jadi pengen tahu ke depan ini kondisi perhotelan itu seperti apa? Karena kan bro kan seorang profesional dan juga seorang konsultan. Jadi banyak berhubungan dengan manajemen perhotelan dan juga dengan owner-owner, ya. Jadi makanya masukan dari Bro Rio ini sangat penting buat Ready People semua nih, ya. Nah, pertanyaan gue pertama nih, sebenarnya kondisi perhotelan, kita bicara perhotelan ya. Perhotelan ini sekarang ini seperti apa? Kita tahu lah di Bali kondisinya sangat memprihatinkan ya. Tapi kalau kita bicara luar Bali, ini seperti apa, bro? Kita mesti harus lihat di banyak sisi ya. Kalau untuk melihat dunia perhotelan setelah COVID ini. Dari sejak awal tahun 2020 sampai sekarang. Dampak daripada COVID itu awalnya betul-betul sangat luar biasa. Di bulan Maret, April, Mei tahun sebelumnya, tahun 2020, memang kelihatan sangat terasa sekali. Tetapi setelah itu beberapa daerah yang memang masih bisa melanjutkan bisnisnya, memang masih terdampak tapi tidak terasa sama sekali. Mereka melakukan adaptasi. Jadi 3-4 bulan awal dari pertama kali ada COVID memang sangat terasa. Tapi setelah itu beberapa daerah, kota-kota kecil justru yang bisa bertahan dengan angka yang masih boleh dibilang tidak loss gitulah menurut saya. Semacam apa daerah-daerah seperti apa tuh? Ya, kebetulan saya ada proyek di Aceh. Kalau Aceh itu masih tetap aja sustain, berkelanjutannya bagus, positif. Gitu. Seperti ada beberapa daerah yang di daerah Bogor memang terasa kena pada 3-4 bulan awal. Setelah itu ya tetap masih bisa melanjutkan. Daerah lain seperti kayak Jakarta,
ataupun Jogja Jakarta atau itu mungkin kan selalu Kalimantan, Sumatera? Jakarta itu kan selalu diuntungkan sebagai ibu kota, kan ada saja yang masuk. Cuman ya kualitas daripada tamu-tamunya kan beda ya. Apakah itu repatriasi, lain-lain kan cukup banyak. Oke. Jadi saya melihatnya dari sisi pandemi ini telah memberikan pelajaran bagi kita sih sebetulnya. Ya, betul, Jadi betul. awal pandemi betul-betul sangat luar biasa dampaknya. Tapi setelah 4 bulan banyak yang sudah adaptasi dan bagus. Terutama perubahan-perubahan yang signifikan dalam industri perhotelan ini apa, Bro? Dari sejak sebelum sampai sekarang nih, perubahan-perubahan apa yang signifikan? Pandemi itu ngajarin kita. Pandemi itu ngajarin kita untuk banyak hal yang positif. Kita jauh lebih bersih. Ya, betul. Kalau dulu kita kurang bersih, sekarang jadi lebih bersih. Itu salah satunya. Ya. Kedua, kita care dengan lingkungan satu sama lainnya. Jadi banyak sekali pandemi itu yang mengajarin sama kita. Dan ini kan sebetulnya karena kita seolah-olah begini, bisnis perhotelan ini yang sekian puluh tahun sudah berjalan sangat kencang dan meroket. Ya, betul. Tiba langsung diberhentikan. Jadi kita dikasih waktu jeda istirahat ini. Jadi kayak roket Z, tiba-tiba berhenti gitu ya? Iya. Jadi berhentinya bukan sendirian lagi, seluruh dunia. Ya, ya, ya. Nah, mau nggak mau, jadi ini sebetulnya momentum kita untuk mengadaptasi, harapannya tentu lebih baik di kemudian hari. Ya. Dan positif lah, menurut saya pasti akan jauh lebih baik dibalik pandemi ini ada. Nah, sekarang ini tuntutan dari sisi manajemen atau sisi owner ya, karena lo juga sering berhubungan langsung dengan para owner itu, dengan adanya pandemi ini kira-kira apa harapannya nih terhadap karyawan, terutama karyawan ya, karena kan kita di hotel tahu biaya yang paling besar itu adalah gaji, salary. Nah, dengan kondisi seperti sekarang yang bisnis masih slow, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Ya, owner-owner ataupun stakeholder yang ada dalam pembicaraan selama pandemi berlangsung, semua menginginkan lebih efektif, selalu dikerjakan dengan mempertimbangkan aspek kedepannya. Jadi kedepannya begini, kalau dulu kita kan nggak pernah nyangka ada pandemi ini langsung bisa memberhentikan semua. Iya, betul. Jadi kalau dulu kita punya karyawan itu bisa banyak sekali lah. Rasionya mau 0,6, 0,7, 0,8. Iya. Kalau luxury bisa 0, bisa 1:2. Itu perbandingan antara jumlah kamar dengan karyawan ya? Kamar dengan karyawan. Oke. Ya memang tidak salah sih, luxury itu misalnya kayak begitu. Tetapi beberapa hotel yang owner-ownernya menginginkan lebih ramping dan efektif, pasti mereka sudah mempertimbangkan bahwa di kemudian hari pasti akan, kalau ada pandemi ataupun peristiwa kayak begini, mereka tidak siap. Jadi kalau mereka ditutup 6 bulan aja, banyak hotel yang mau dijual katanya kan sekarang. Ya, ya. Itu. Jadi menurut saya sekarang ini tenaga kerja harus efektif. Efektif ya? Harus. Kayak apa nih efektif nih? Oh, efektif itu ya, misalnya kalau sekarang saya kerja di housekeeping, besok dapat giliran di F&B, besok lusa dapat giliran di FO, harus bisa semua. Berarti multitasking, multi-skill? Multi-skill dalam artian yang bukan hanya leads ya. Jadi kita betul-betul multitasking, disesuaikan pada saat di housekeeping libur ya, ada yang menempatkan petugas FO menjadi housekeeping. Jadi tidak ada lagi, oh saya bekerja hanya di satu section aja, enggak. Berarti memang ke depan ini
ya multitasking ini harus benar-benar jalan. Dulu sebelum pandemik memang kita juga memperlakukan multitasking kan ya untuk ya di hotel. Tapi dengan kondisi seperti ini, sepertinya multitasking, multi skill itu sangat-sangat diperlukan sekali. Ya, terlepas dari multitasking itu sudah dikenalkan terlebih dahulu sebelum pandemi. Kalau dulu dikenalkan, mungkin tidak dikerjakan dengan sepenuhnya. Betul. Saat sekarang justru tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, bukan hanya untuk di level menengah ke bawah, tapi di level atas pun diterapkan multitasking. Oke. Berarti artinya akan banyak pengurangan tenaga kerja dong, Bro. Karena satu orang bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Saya melihatnya tidak di sisi itu, karena kalau kita lihat dari sisi itu, saya kasih contoh aja. Di daerah BSD Serpong, tahun ini aja yang akan buka hotel itu ada 3, kurang lebih hampir mencapai 1.000 kamar. Dalam satu area itu ya? Satu area ya, BSD Serpong ini ada 3 hotel yang akan buka. Ini kebetulan saya ada kenal. 320 kamar, yang satu 300 kamar, yang satu 147 kamar. Hampir kurang lebih 750 kamar. Wow. Iya. Itu BSD yang areanya nggak begitu besar. Ya. Belum lagi ada yang di Jawa Tengah ya. Kebetulan ownernya ada 2 hotel, ownernya saya kenal. Mereka sedang membangun bukan jumlah yang kecil, 220 kamar. Oh, besar. Besar. Jadi kalau menurut saya hotel itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan menganggap kalau nanti lebih efektif tenaga kerja kita berkurang. Oh tidak. Menurut saya pertumbuhan hotel yang akan dibuka dan yang kedepannya masih sedang direncanakan untuk dibuka seimbang dengan apa yang saat sekarang ini terjadilah ya. Maksud saya saat sekarang ini sedang diproses adik-adik kita yang di sekolah SMK ataupun sekolah perhotelan, mereka tetap mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa sebetulnya. Nah, tetapi dengan jumlah pengangguran khususnya dalam sisi industri perhotelan ini bertambah, ini adik-adik kita ini yang baru mau terjun ke industri perhotelan, apa yang mereka harus siapkan sehingga mereka tuh bisa bersaing dengan kakak-kakaknya yang sudah senior? Saya kembali kepada catatan bahwa hotel itu sudah masuk ke tahapan yang sangat luar biasa. Kalau awal tahun 80-an, hotel itu jarang orang menginjakkan kaki ke hotel. Ya, betul. Iya, nggak tahu. Anda udah lahir tahun 80? Belum. Saya baru 2 tahun. Nah, kalau kita lihat tahun 86 di Nusa Dua itu cuma satu hotel yang gede, Melia Nusa Dua. Iya, betul. Iya kan? Jalanan di mana-mana sepi, anjing banyak yang menggonggong. Iya, betul. Sekarang di Bali itu kelihatan di mana-mana hotel. Iya. Ya kan? Jadi antara tahun 80-an, 90-an berubahnya cukup jauh. Sampai sebetulnya masa-masa puncaknya adalah era milenium. Era milenium tahun 2000 itu sebetulnya membuat hotel itu menjadi kebutuhan gaya hidup. Jadi lifestyle ya? Iya, itu menjadi kebutuhan gaya hidup. Apa sekarang yang nggak dikerjakan di dalam hotel? Betul. Kalau sekarang semua seperti arisan, ulang tahun, semua segala macam orang-orang semua melakukannya di hotel. Semua mau diadakan di dalam hotel dan mempunyai nilai tersendiri. Menurut saya masyarakat tuh punya nilai perspektif sendiri kalau di hotel. Ya, betul. Tentunya dengan kondisi ini perubahan tren itu harus diikuti
perubahan kita sebagai calon pekerja di hotel. Nah, perubahan seperti apa nih? Calon pekerja di hotel harus mengisi ilmunya beda. Kalau dulu cuman bagaimana, contoh aja, bagaimana cara menata meja. Ya. Kalau zaman sekarang menata meja itu cuma bagian dari pengetahuan dan basic aja. Sebetulnya kita dituntut lebih daripada itu. Contoh misalnya seorang calon pekerja di housekeeping misalnya. Ya. Bukan hanya sekedar bisa menyapu atau membetulkan tempat tidur atau melakukan checklist, tetapi harus lebih daripada itu. Mengecek kamar, kebersihan kamar, menggunakan chemical apa, itu harus diketahui. Jadi satu orang bisa menyelesaikan masalah, gitu. Ya, berarti si karyawan-karyawan ini ataupun adik-adik kita yang mau masuk ke dunia perhotelan saat ini, mereka harus paham betul ya, mereka harus bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak, yang multitasking gitu loh. Ya. Karena tuntutannya memang seperti itu. Mengikuti kekinian lah. Kekinian ini adalah penting bagi kita saat sekarang. Jadi seperti contoh, kalau dulu waiter tidak pernah diminta untuk foto. Kalau kita nongkrong di kafenya kafenya Hotel Sanur, sedikit-dikit, tolong difotoin deh, gitu kan? Sekarang beda. Itu betul. Contoh yang kita harus bisa mengadaptasi. Betul. Seorang pelayan aja juga harus bisa mengambil posisi foto yang bagus. Betul. Untuk kepuasan customer, gitu. Jadi berubah total dari zaman dulu. Jadi tahapan perubahan ini yang sebetulnya harus diikuti oleh semua calon-calon pekerja di hotel tadi, adik-adik kita di SMK. Nah, walaupun memang saat ini kondisinya masih bolehlah dibilang agak terpuruk, tapi bukan berarti terus dunia perhotelan tuh akan terpuruk terus-terusan ya? Seperti saya sampaikan, sekarang ini ibaratnya kecepatan tinggi itu diberhentikan secara total, itu sebetulnya ya anggap aja kita sedang diistirahatkan ini sebetulnya. Diistirahatkan. Jadi sehingga betul-betul kita harus bisa mengadaptasi, mengevaluasi sebelum kembali lagi dalam perputaran yang normal, gitu. Nah, yang normal ini sudah bukan yang kemarin lagi kan? Oh, bukan yang normal yang kayak kemarin. Makanya kita harus adaptasi. Jadi gaya kita kalau saya kepinginnya kalau besok hotel kembali normal, saya mau ini karyawan ini. Tidak, kita harus mengadaptasi ini sekarang. Ya. Itu. Nah, mungkin hal ini juga yang harus dipahami betul-betul oleh teman-teman kita di industri perhotelan. Tadi gue bicara dengan Pak Yoga Iswara, Ketua IHGMA. Jadi beliau itu ngasih beberapa poin yang sangat penting memang, khususnya untuk di Bali, karena perubahan ini sangat dibutuhkan. Jadi sekarang itu dalam sisi hygiene dan sanitasi, yang dulu memang kita juga ada dalam hotel, tapi sekarang harus dikuatkan lagi sehingga itu akan menimbulkan trust oleh tamu-tamu untuk bisa datang ke hotelnya mereka, untuk bisa stay di hotelnya, karena mereka pengen tempat yang safe kan? Iya, betul. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa pandemi ini ngajarin kita untuk lebih bersih. Berubah total ya? Kita untuk menjadi disiplin, ya kan? Iya, jadi memang teman-teman harus bisa belajar mengenai hal yang sebelumnya belum pernah bukan diajarkan, tapi mereka belum pernah care sebelumnya. Yang selama ini hanya belum pernah dikerjakan. Yang mereka hanya fokus kepada satu bidang, satu pekerjaan. Nah, tapi ke depan rasa-rasanya mustahil itu bisa terjadi lagi, ya kan? Iya. Oke, nah kira-kira
Bro, skill apa aja dalam itu mungkin soft skill ya, yang diperlukan lagi untuk para teman-teman kita di industri perhotelan untuk bisa bersaing nih. Karena kan ya itu tadi, oke, jumlah hotel pasti akan bertambah, ya kan? Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, jumlah karyawan pasti yang dibutuhkan tidak seperti dulu lagi. Nah, bagaimana nih mereka bisa bersaing nih? Kita harus memberikan diri kita tuh bahwa kita punya added value yang berbeda masing-masing. Jadi masing-masing itu sebetulnya dari dulu pun added value dari masing-masing individu itu sangat penting. Sudah ada, mereka akan mampu bersaing. Sebetulnya sebelum ataupun dengan adanya pandemi sama saja, tidak ada yang beda. Cuman saat sekarang ini setelah pandemi kita tuh akan bersaing lebih keras untuk mencapai ke sana. Jadi added value dari masing-masing itu contohnya banyak sekali. Kalau kita misalnya mampu di satu bidang, kita mampu juga di bidang yang lain dan bisa mendalami di bidang yang berbeda. Jadi added value ini jadi yang jadi betul-betul sangat dibutuhkan. Seperti seorang cook aja. Saya cook cuman bisanya di bakery gitu. Udah nggak zaman. Saya bisa di bakery, bisa di sweets, bisa di dessert. Kalau bisa masuk ke main kitchen. Main kitchen, iya. Betul. Jadi kalau kita cuma kalau dulu fokus hanya satu aja, ya kita tidak akan bisa bersaing karena kita butuh satu orang bisa mengerjakan banyak hal. Betul. Jadi ini contoh yang paling simpel aja saat sekarang. Added value dari masing-masing diri kita itu harus punya yang bisa membedakan. Gitu. Ya betul. Karena memang ya dengan kondisi sekarang seperti rasa-rasanya sudah tidak mungkin balik ke zaman dulu ya. Udah nggak mungkin lagi yang kita hotel dengan hitungan 1 banding 1 sekian segala macam, sepertinya itu sudah nggak mungkin. Pasti tidak akan pernah mencapai ke kata kayak begitu. Tapi bro, kalau kita kembali ke zaman keemasan. Zaman keemasan which is ya sekitar yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2020 apa yang nggak sangat luar biasa di dunia hotel. Nah, tapi satu pertanyaan nih, kalau kita mau bicara masalah service, ya kan, apakah mungkin dengan jumlah karyawan yang sedikit bisa menghasilkan service yang bagus? Saya membedakan kategorinya. Kalau kita mau efektif, kita bisa menerapkan kan bukan hanya di banyak pertimbangan. Jadi kalau misalnya luxury hotel, tentu kita tidak akan bisa dengan seefisien mungkin, ya kan? Kita full service dan semi full service akan beda. Ekonomi ataupun budget hotel pasti akan beda. Kalau kita bicara ekonomi hotel, semua kita bisa lakukan dengan multitasking itu bisa dikerjakan. Sedangkan kalau kita bicara udah ke luxury, tentu kita sudah bisa melakukan efisiensi, tapi tidak akan bisa sedramatis kategori ekonomi yang ke bawah. Ya, betul. Jadi kembali lagi tergantung sekarang lokasi, luasan, kategori hotel itu sangat berpengaruh bagi strategi daripada efektif dan efficient operation. Gitu. Bro, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat pariwisata, khususnya perhotelan. Apakah profesi hotelier ke depan masih akan seksi? Menurut Bro Rio gimana? Jawabannya singkat, yes. Karena apa? Hotel itu sudah menjadi sebuah kebutuhan yang berkesinambungan. Wah, itu luar biasa tuh. Ya, karena kalau hotel itu sudah menjadi kebutuhan yang berkesinambungan, sampai kapanpun
akan dibutuhkan yang namanya profesional hotelier. Walaupun dengan segala macam permasalahan ya seperti sekarang pandemik ini, walaupun kita break sebentar, tapi ini untuk temporary ya, sebentar ya. Ke depan pasti kita akan naik lagi ya. Sebetulnya kita ini kena pandemi kan pukulan yang paling dalam. Sebelum pandemi ini dulu pun juga kita banyak masalah. Benar. Tapi cuma tinggal kita ini mau berapa lama recovery-nya. Betul, Ya kan? betul. Berapa luas dampaknya. Ya betul. Memang seumur hidup saya yang pernah menjadi saksi bahwa di dunia perhotelan dari awal 80-an ya. Sampai sekarang, ini saya rasa pandemi adalah yang paling terdalam lukanya. Tetapi saya yakin hotel ini sudah menjadi kebutuhan yang berkesinambungan. Ya. Dan yang paling penting tambahannya adalah apa? Hotel itu sudah menjadi gaya hidup. Nah, itu kunci tuh. Iya, menjadi kebutuhan yang berkesinambungan dan hotel itu sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi kebutuhan dasar ya? Kebutuhan berkesinambungan dan menjadi gaya hidup. Ya. Yang dimana sudah nggak bisa dirubah. Jadi sampai kapanpun, lihat aja hotel di mana-mana mau dibangun. Di Jakarta yang sudah banyak hotel pun, lihat tuh hotel apa aja yang bakal datang, luxury collection semua. Betul. Oke. Luxury collection bakal banyak tuh, Langham, ya kan? Masih ngantri nih, di pipeline masih banyak ya, hotel-hotel yang besar-besar akan dibangun dan akan buka ya? Ada di pipeline-nya, saya dapat ini sumber dari Collier, ya kan? Collier Jardin, ya. Saya melihat ini panjang sekali pipeline-nya. Oke. Bro Rio. Menurut saya, profesi hotelier itu emang seksi. Tetap. Sesuai impian saya sejak dari awal tahun 80-an. Seksi seperti kita nih. Oh iya, walaupun kepala 5 tetap seksi. Gitu. Tetap seksi. Oke. Bro Rio, thank you so much. Masukannya luar biasa. Gue yakin informasi ini sangat berguna buat teman-teman kita, adik-adik kita terutama yang baru akan terjun ke dunia perhotelan ya. Jadi tetap semangat karena industri perhotelan ini hanya gangguan sedikit saja. Kita harus di break dulu sebentaran ya, tapi bukan berarti kita berhenti selamanya. Dalam waktu dekat pasti perhotelan akan naik lagi. Betul, Bro? Betul, dan pada waktu sudah balik lagi, kita menyesuaikan dengan yang tepat. Betul, dan kuncinya juga adalah bahwa kita harus memiliki skill tambahan. Itu paling penting. Added value masing-masing diri kita. Siap. Oke. Bro Rio, thank you so much. Thank you. Semoga semuanya baik-baik aja keluarga di Jakarta. Sampai ketemu lagi kita di Jakarta ataupun di Bali. Ya. Take care ya. Oke, thank you. Thank you. Bye. Nah, teman-teman semua, ready people? Itulah perbincangan singkat kami dengan Pak Rio Wisaksono. Sampai berjumpa di sesi berikutnya.